sebagai orang-orang yang bahagia. Maka dalam ayat sebelumnya, masih dalam bab yang sama, Matius 5, pada ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ini orang yang bahagia, yang membawa damai dalam hatinya kemanapun ia pergi. Dia pergi ke gereja merayakan Ekaristi, membawa damai. Dia pergi untuk kuliner, membawa damai. Dia pergi ke lain kota, membawa damai. Kemanapun dia pergi, membawa damai. Dia adalah orang yang bahagia. Dan lebih dari itu, Yesus katakan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan inilah hakikat anak-anak Allah, kemanapun pergi, membawa damai, hidup dalam damai. Itulah sebabnya hari ini Yesus katakan, segeralah berdamai dengan lawanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kerahiman Allah membawa damai. Maka mari di awal Ekaristi ini kita siapkan hati kita dan mohon kerahiman Allah tercurah atas kita agar kita selalu hidup dalam damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa, agar lewat pertobatannya hidup dalam damai. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau mendengarkan doa orang beriman, sebagaimana Engkau mendengarkan doa dan harapan Nabi Elia yang memohon hujan turun ke bumi. Semoga perayaan keselamatan ini menjadikan kami semakin beriman dan percaya sepenuhnya kepadamu dan kepada kerahiman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini Yesus berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu. Mengapa segera? Apa artinya segera? Yesus memakai kata segeralah, yang berarti berdamai adalah sesuatu yang mendesak, sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda sampai berlama-lama. Segera berdamai adalah sesuatu yang sangat penting. Berdamai dengan segera adalah kunci hidup bahagia. Tidak ada orang yang hidup damai, juga tidak ada orang yang hidup bahagia tanpa segera berdamai dengan saudara, dengan lawan siapapun itu. Maka orang yang hidup dalam damai sejatinya adalah orang yang hidup bahagia. Dan Yesus memuji orang yang hidup dalam damai sebagai orang-orang yang bahagia. Maka dalam ayat sebelumnya, masih dalam bab yang sama, Matius 5, pada ayat 9, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini orang yang bahagia, yang membawa damai dalam hatinya kemanapun ia pergi. Dia pergi ke gereja merayakan Ekaristi, membawa damai. Dia pergi untuk kuliner, membawa damai. Dia pergi ke lain kota, membawa damai. Kemanapun dia pergi, membawa damai. Dia adalah orang yang bahagia. Dan lebih dari itu, Yesus katakan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan inilah hakikat anak-anak Allah, kemanapun pergi membawa damai, hidup dalam damai. Itulah sebabnya hari ini Yesus katakan, segeralah berdamai dengan lawanmu. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Antifon komuni. Sabdamu adalah roh dan kehidupan, ya Tuhan. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 64 dan 69. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah Engkau satukan dalam perjamuan Ekaristi Kudus ini. Semoga kami dapat hidup bersatu dalam kasih persaudaraan dengan semua orang, hingga Kau perkenankan masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, kerajaan damai, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, serta segala aktivitas karya dan pelayanan pada sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.